Si pedas nak Isa? Pedas? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lanjutkan yang kemarin. Ada di Al-Baqarah ayat 14 ya. Ini surat Al-Baqarah ayat 14. Kemarin kita sudah sampai di Al-Baqarah 14 ya. Ya, ini nahwu pemula. Bagi mereka yang sudah punya pemahaman nahwu yang baik dan benar, boleh masuk menyimak dulu. Oke. Jadi caranya memang berbeda ya, karena untuk nahwu pemula itu mereka yang belum punya basic apapun tentang nahwu, kita masuk langsung ke sini, jangan heran nanti langsung, oh kok begini ya, kok begini. Yang sudah punya pemahaman nahwu sorof yang sudah mumpuni pasti akan bukan berteriak sih, ini gimana caranya kok pelajaran seperti ini. Baik, nanti saya teruskan dulu ya yang pembahasan kemarin. Oke, terima kasih yang sudah tap-tap layarnya. Silakan bantu tap-tap layar, katanya teman-teman kreator yang lain, silakan bantu tap-tap layar. Saya belum ngasih ini ya, kue yang pertama itu. Kenapa kita men-tap-tap layar itu? Untuk meningkatkan sense algoritma agar room yang seperti ini banyak dikunjungi orang. Oke, kadang-kadang aku tuh gini, banyak banget orangnya jebul-jebul, yaitu katanya dikasih kursi sama TikTok cuman beberapa gitu. Gitu. Pas dilihat kok orangnya nggak ada gitu. Jadi tamu tamu gelap. Baik, terima kasih yang sudah hadir. Ya, kita coba mengi'rab. Ini ada mushaf i'rab Kak. Di etalase saya ada. Mohon maaf saya tidak menyematkan keranjang kuning hari ini karena untuk fokus di ini. Assalamualaikum Pak Bagio. Pak Bagio sudah sampai mana? Sudah selesai jilid 1 ya Pak ya? Iya. Oh, saya malah nggak pernah privat itu sama Ustaz Suki. Iya, jadinya ya kadang-kadang mendengar cerita dari teman-teman aja. Jadi tambahin dari teman-teman, dari kawan-kawan yang ikut bersama Ustaz. Baik. Yang sekarang ayat 14, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum siapa? Masya Allah, ini kasih bunga. Terima kasih kakak. Ininya tuh bunga, jadi saya bilang bunga 3 bunga mawar. Akun 3 bunga mawar. Panjenengan siapa namanya biar saya ingat. Oh. Barakallahu fikum. Terima kasih yang sudah ngasih bunga. Saya maksain untuk memberikan di sini karena itu kan harus kita beli koinnya atau udah punya di ininya ya. Jadi kadang-kadang kreator itu lucu, dikasih dari yang lain dikasihkan lagi kepada yang lain. Kan ada kreator, ayo biar dapat banyak koilnya terus nanti kan dicairkan gitu. Ya saya mah mau cairkannya gimana? Iya. Nanti aja dicairkannya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih sudah hadir. Silakan tap-tap layarnya ya. Oke, kita lanjutkan. Ini namanya mushaf i'rab Kak. Di bawahnya ini ada kisi-kisi i'rab, kemudian seterusnya ada artinya dari ayat itu. Kita lihat, wa idza, dan ketika dan apabila, ya kan, laku mereka berjumpa. Wa idza, wa-nya ini huruf, kemarin huruf apa Kak? Sebentar. Huruf atop ya, harfu atfin, huruf atop, udah sering
Kalau ganti namanya itu ngasih tahu assalamualaikum Sada ini atau assalamualaikum Temin ini saya ini gitu. Karena namanya ganti ya saya nggak tahu. Iya. Makanya kalau saya tuh kadang-kadang ada kasih nama apa gitu kan. Saya nanya nama aslinya siapa gitu. Biar dikasih nama itu pemberian dari orang tua ya yang berarti doa. Sama kayak saya juga Teh Mimin, asal namanya juga Mimin Mintarsi itu doa karena biar anak perempuannya itu menjadi anak yang pintar, menjadi anak yang berguna gitu kan. Ya itu kan nama Sanskerta ya, kita nggak tahu dikasih nama sama bapak seperti itu. Alhamdulillah bapak sudah memberikan nama yang baik untuk saya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Sada. Waalaikumsalam Kak Muslimah. Ya keren Kak Muslimah. Jadi jangan lepas semangat untuk terus belajar ya. Saya juga dari kata-kata kakak itu pengingat diri gitu agar terus semangat untuk belajar gitu ya Kak ya. Insya Allah semua di jalan Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Caranya dengan belajar, menikmati ayat-ayatnya. Apa sih sebenarnya ayatnya itu, kedudukan i'rabnya gimana, terus bagaimana kita cara menerjemahkannya, lalu bagaimana tafsirannya, kemudian akhirnya bagaimana kita memperlakukannya di dalam Kak, insya Allah ya, dalam kehidupan sehari-hari. Karena kalau kita tidak tahu kedudukan i'rabnya, ini harus siapa gitu, kayak kemarin Maya sya'u barang siapa yang dikehendaki Allah katanya gitu. Padahal itu kan bentuknya mudhari. Kalau mudhari itu bentuknya mudhari bukan mazul tapi maklum gitu. Makanya dia menghendaki. Siapa yang menghendaki? Dia Allah menghendaki gitu. Orang yang dikehendaki Allah, bukan caranya orang yang dia Allah menghendaki padanya gitu kan, beda rasanya tuh, beda. Ya kita belajar isi mausul kemarin ya. Terima kasih yang sudah tap layar. Barakallahu fikum, jazakumullah hasanal jazaa. Semoga berkah rezekinya, berkah umurnya, sehat selalu bersama keluarga, selamat dunia akhiratnya. Barakallahu fikum ya. Luar biasa. Semalam saya baru pulang dari takziah di Pengalengan, itu juga beliau adalah pengingat bagi diri saya untuk hidup itu bermanfaat bagi orang gitu. Sekapasitas apapun dia. Allahumma sholli ala rahimahullah. Untuk Haji Muslim Marzuki, beliau dekat sama saya, Masya Allah. Ya, terima kasih Kak Serabutan. Barakallahu fikum. Oke. Wa ida, wa-nya huruf atop, ida ini di sini tulisannya maf'ul. Kemarin saya punya PR apa? Tapi ini ida dzarab. Laku itu fi'il madi ya. Ada fi'lun madi. Mas enggak kelihatan ya Kak? Tak zoom. Kakak yang sudah punya ini, ketika membaca itu pakai kamera aja terus di zoom gitu loh Kak. Karena terlalu kecil ya. Saya sampai umur segini alhamdulillah kemarin pakai kacamata, terus habis itu saya upayakan sekarang tidak pakai kacamata, sekalipun nanti kalau ada orang cantik, orang yang cakep itu nggak kelihatan. Iya, salah satu menikmati karunia Allah yaitu melihat apa yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng gitu, nggak ini mata saya jadi kelihatan nggak begitu, tapi insya Allah masih bisa melihat ya. Baik, wa idza laku, alhamdulillah itu penglihatan itu nikmat banget. Wa idza, wa-nya ini huruf atop, idza dzarab lakunya ini fi'il madi ya, dengan fa'ilnya apa kemarin, fa'ilnya apa Kak, coba silakan typing, fa'ilnya apa, laku fi'il madi dengan fa'ilnya apa Kak. Ayo coba tulis. Wa huruf atop idza dzarab laku fi'il apa ini? Fi'il apa? Fi'il madi dengan fa'ilnya siapa? Ada domir di sini. Domirnya apa? Dua ya, Masya Allah. Domirnya apa? Masya Allah, keren ya. Oke. Ini dari ini kan kemarin. Oke. Lakul ladina, aladina isim mausul sebagai apa?
Isim mausul sebagai apa? Laku. Berarti tadi sudah ada fiil sama fa'il. Alladzina sebagai apa? Isim mausul sebagai, di sini ada tulisan ini. Maf'ul bi. Oke. Kakak silahkan di typing ya. Kalau saya bilang ini apa? Fa'ilnya mana gitu. Jadi menggain itu apa ya namanya itu? Bismillahirrahmanirrahim. Menarik apa yang sudah kita pelajari kemudian kita terapkan di sini. Baik. Amanu fi'lul madin, fa'ilnya apa ini? Amanu fi'il madi, belakangnya ada wawu. Kita lihat di sorofnya. Ya, betul, hum, ya. Oke. Kita lihat di sini ada sorofnya yang sudah disusun oleh Ustadz Sugiono. Beliau berkata, nah ini lakul lati, ketika ada amanu berarti belakangnya hanya akhiran saja ya. Akhiran berarti madi. Fa'ala fa'alu. Nah, yang di sini nih. Nah, di sini kan ada akhirannya wawu alif. Maka menunjuk ke hum di sini. Iya, baik. Terima kasih Kak. Siapa tadi? Kak Palih ya? Kak Patin 27. Barakallahu fikum. Kak. Alladzina isim mausul sebagai maf'ul bi, amanu fi'il madi dengan fa'ilnya hum. Karena kalau ada domir hum bisa langsung menjadi fa'il. Baik. Kalau di dalam pengiroban yang lain berbeda ya Kak. Kita pakai metode al-i'lan. Baik. Qalu ini fi'il madi dengan fa'ilnya apa ini? Ada wawu sukun alif. Yang tadi berarti fa'ilnya adalah hum. Iya kan? Amanna ini adalah fi'il madi dengan fa'ilnya apa? Amanna. Ayo. Fi'il madi dengan fa'ilnya apa? Fa'ilnya apa ini? Kak Fatin. Siapa ya teman saya yang baru datang? Ya, Kak Karni. Nahnu, Masya Allah, tabarakallah. Jazakumullah Kak. Terus wa idza kholau. Wa-nya ini huruf atop, idza-nya ini zarab, kholau ini fi'il madi dengan fa'ilnya apa Kak? Fa'ilnya apa di sini? Kholau fi'il madi dengan fa'ilnya apa ini? Wa. Oke, izin menyimak saja. Silakan Kak Karni, barakallahu fikum. Kholau ini apa? Fi'il madi dengan fa'ilnya apa? Oke, fa'ilnya apa? Belum ada yang jawab. Ulangi. Wa-nya ini huruf atop, idza ini zarab, kholau ini fi'il madi dengan fa'ilnya apa? Kak Atik, Masya Allah, betul hum. Lanjut ya Kak. Ila syayatinihim. Ila ini apa? Huruf jer. Syayatinihim. Kalau ada huruf jer, depannya adalah apa nih? Majrur. Yang majrur mana? Syayati. Ya, majrur yang dijerkan dengan kasroh. Dan dia itu mudhof. Maka hum ini menjadi him. Him domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. KNB Mandiri. Oke. Qalu ini qalu berarti fi'il madi dengan fa'ilnya apa? Fa'ilnya apa ini? Fa'ilnya apa? Fa'ilnya hum. Betul Kak. Bagus. Kak Atik bagus. Ya. Qalu fi'il madi dengan fa'ilnya hum. Di sini ada domir yang tersimpan. Domirnya itu ya adalah hum. Hum langsung menjadi fa'il. Kalau berupa domirnya adalah hiya dan huwa, maka belum bisa menjadi fa'il. Yang jadi fa'il dilihat dulu di depan adakah isim yang rofa. Ketika ada, maka yang domir di sini tidak bisa menjadi fa'il. Yang jadi fa'il isim yang rofanya. Baik. Itu untuk huwa dan hiya. Kalau ini hum langsung menjadi fa'il. Maka tulisannya apa? Mereka berkata inna. Ini innanya huruf. Jadi ini adalah dua ya. Asalnya dari inna. Nah,
Oh, iya. Nahnu apa kak? Inna ini huruf nasih. Huruf nasih. Kemudian yang na-nya adalah isim inna. Bukan fa'il ya, tapi sebutnya isim inna. Ya, jadi kalau ada inna, ini butuhnya adalah isim inna dan khobar inna. Khobar innanya mana? Inna ma'akum. Ma'akum. Ya, ma'akum maf'ul bih. Zorob ini zorob. Kemudian kum wawa mudhof, kum domir mutasi sebagai mudhof ilaih. Innama ini huruf hasr ya. Kemarin kita udah belajar sama Ustaz Eskil. Nahnu di sini mubtada, mustahjiun ini adalah khobar. Iya, beli Qur'annya di mana? Ada di etalase saya, Kak. Iya, ini ada yang kecil, ada yang besar. Yang kecil itu saya lihat di etalase saya itu ada dua ini. Ada dua tuh? Iya, ada dua ada dua toko. Iya, dua toko yang menjualnya dengan harga beda. Kakak, mohon maaf saya tidak meinikan etalase, soalnya apa? Kemarin saya kena PL. Tebakat saya mau jadi ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Imam. Pak Imam ya, Pak Imam. Kalimantan ya, Pak? Coba Sulawesi. Saya tuh suka kadang ini kalau belajar, saya tahu dia. Oke. Al-Baqarah ayat 14 kemarin kita sudah dijelaskan sampai kholau ya. Ya, kholau itu kemarin. Oke. Iya, Sulawesi ya, Mbak. Alhamdulillah. Iya, Kak, baru masuk ya. Seru, emang harus dibuat seru biar nggak ngantuk. Oke. Bahas bab apa ini teh? Belum, kita masuknya bab apa. Kemarin itu kita sampai di isi mausul ya. Jadi kakak teman-teman yang baru hadir, kawan-kawan yang baru hadir tuh ini adalah pembahasan metode al-i'lan. Setiap hari Sabtu, Ahad dan Senin saya buka room jam 7 sampai jam 8.30. Itu bahas di metode al-i'lan. Baik. Jadi awalnya saya baca di Mushaf I'rab, nanti dilihat kisi-kisinya seperti apa. Ini Al-Quran perkata disertai terjemah perkata dan tajwid warna. Konsultan ahlinya Syekh Ahmad Al-Masri. Ya, Al-Misri, Masya Allah. Kemudian saya tulis di buku. Masuk room. Boleh, kenapa? Oh, ada yang nggak boleh ya? Iya, cuman hati-hati. Hati-hati, awas jalannya licin. Iya. Takut tergelincir. Baik, ini juga kadang saya ketemu di sini tuh di room, usianya berapa kak? Usianya 29. Anak aku gitu, malah anakku udah gede-gede gitu ya. Jadi ya bagai kita belajar barengan sama anak-anak, karena anak-anak saya juga kalau belajar pagi itu kita cuman ngaji, belum sampai ke pembahasan nahwu gitu. Iya, jadi ini semacam itu loh kak, pembelajaran biar saya juga kalau ngajarin anak-anak juga bisa gitu. Iya, baik. Boleh kak, memang ada khususan orang yang datang cuman perempuan aja kayak gitu. Ini sini enggak, silakan yang hadir. Bahkan lebih banyak, lebih bagus karena di sini ada variabel random begitu. Saya mendapatkan ilmu yang banyak begitu, ya kan? Baik. Lanjut kak. Oke. Idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahjiuna. Baik. Silakan. Iya. Kalau cari ilmu harus izin istri dulu tah. Iya, saya waktu menikah itu pakai perjanjian sama suami. Harus memberikan pelajaran pengajian. Kalau beliaunya karena sibuk kerja atau apa, saya minta izin untuk mencari pengajian yang istilahnya bukan sesuai dengan aku, bukan kebutuhanku apa gitu. Baik. Iya kak, serabutan. Keren ya. Semua harus izin sama istri. Padahal suami itu nggak perlu izin sama istri ya pak ya. Iya kan? Orangnya itu jalan.
So, wa idza laku ladzina amanu wa huruf atop idza zorob laku ini fi'il madi dengan fa'ilnya hum. Kenapa hum langsung menjadi fa'il? Karena selain huwa dan hiya itu langsung menjadi fa'il gitu ya. Alladzina orang-orang yang, alladzi ini adalah maf'ul bih. Wa idza dan ketika laku mereka bertemu pada orang-orang yang gitu kan. Amanu fi'il madi dengan fa'ilnya hum. Qalu mereka berkata, qalu fi'il madi dengan fa'ilnya hum. Oke, kalau kemarin kita sudah sampai bahasan di sini terus mandeg ya. Kita belajarnya di isi mausulnya. Kita lanjutkan dulu, nanti baru kita dilihat nih kita belajar apa. Jadi teman-teman kawan-kawan yang hadir di sini itu saya kasih tahu saya sudah sudah menyelesaikan buku jilid 1 Al-I'lan. Itu cuma 29 halaman. Kalau pengen tahu PT-nya sudah saya sematkan per halaman itu sampai kemarin isi mausul ya iya itu nanti saya insya Allah lanjutkan. Kita kalau belajar di Al-I'lan itu cuman sampai di halaman 29 itu cukup istilahnya cukup untuk bisa membaca dengan i'rab, karena itu yang ininya aja yang Bismillahirrahmanirrahim yang pokok ya, yang pokoknya jilid 1. Oke, kemudian kita lanjutkan. Terima kasih yang sudah tap-tap layar, penuhi tap-tap layarnya. Satu orang 2,5 loh, punya hak untuk tap-tap layar ya. Sambil dengerin bisa tap-tap layar. Tapi kalau misalnya ngasih WL atau apa, itu kan harus kita belanja dulu ya. Kayak gini nanti kena pelanggaran. Masya Allah, TikTok-nya kadang gemes semua pelajaran. Di mana bukunya Ustaz? Bukunya kita beli di tempatnya akun Ustaz Sugiono langsung, karena beliau punya hak patennya Kak. Saya nggak berani jualan gitu. Kan nggak ada keranjang kuningnya, betul nggak ada keranjang kuningnya karena beliau sendiri tidak menyematkan keranjang kuning. Jadi sayanya teh bingung. Maka kemarin saya ngomong sama Pak Ustadz Sugiono, Pak hapunten sih Pak, kalau misalnya saya itu live itu saya minta nomor teleponnya panjenengan untuk jadikan ini kasih tahu sama yang lain, boleh katanya gitu. Ini yang tahu ini juga paling iya ya, nanti hubungi beliau terus nanti nanti biar disiapkan bagi kalian. Oke, ini namanya metode Al-I'lan. Saya hanya ini karena saya pernah ikut pelatihan 1, metode Al-I'lan 1, terus kemudian pelatihan 2, jilid 2. Nanti besok insya Allah tanggal 2 itu pelatihan 3. Bagi yang pengen ikut sudah punya basic Nahwu Shorob itu lebih cepat Kak. Iya. Nah, karena di situ juga nanti direview jilid 1 dan jilid 2. Promosi. Belum dijual online ya. Kalau mau silakan ngambil di tempat beliau ya. Di Ustaz Sugiono itu. Oke, 20. Ini cuma 29 halaman Kak. Nggak ini banget. Nah, kita nanti kemarin tuh belajar apa ya? Kemarin belajar di ini. Di isi mausul ya Kak ya. Di isi mausul baru sampai sini kan ya. Baik. Ini sudah banyak yang ini. Baiknya kita itu dalam mencari ilmu ya, gitu semuanya bersih. Baik makanan kita, baik apa yang kita pakai, juga baik apa yang kita istilahnya kita ilmu. Seperti metode Al-I'lan ini punyanya Ustadz Sugi gitu, sehingga kita melihat bahwa beliau yang punya hak paten. Maka ketika saya minta izin untuk menjelaskan atau izin menyebarkan, sekalipun really kenyataannya memang jauh banget gitu sama beliau kan. Memang saya hanya pelatihan dan saya tuh bukan orang pondok. Satu itu ingetin ya. Jadi saya pembelajaran itu hanya untuk mengajak mereka yang belajar Nahwu Shorob, mana ya selevel aku yang dia tuh pengen belajar Nahwu Shorob tapi secara kontinu terus menerus istiqomah pelan-pelan sampai paham.
dan itu dilakukan istimror setiap hari apa dalam seminggu harus kalau misalnya lepas sedikit aja ya kayak saya gitu suka diingetin sama Ustadz, kapan itu bunda kok nggak belajar lagi gitu. Iya, merotoli kabeh ilmu nih. Gitu. Sekalian ada pelatihannya, ada pelatihannya, jadi kita diingat diajarin bagaimana kita mengirob untuk pemula ya. Kalau untuk yang hadir misalnya mereka itu peserta yang sudah punya basic nahwu sorof, itu tuh ya istilahnya lebih bagus karena itu sudah nanti pembahasan di tamyiz judul kedua ya, itu sudah di pembahasan munada nanti pelatihan 3-nya itu hanya 5 jam. Iya, akomodasi dan sebagainya disediakan di hotel, jadi kita lebih nyaman dan kita hanya bayar hotel sama untuk buku itu aja. Hotelnya nanti dikasih kita bayar tempat dan makan kayak gitu tuh kan untuk diri kita sendiri, sementara untuk ustadznya kita ambil ada yang ada yang infak juga gitu. Baik, lanjut ya kak ya, ilmunya itu sepanjang zaman loh kak. Terima kasih kak Nothing. Oke, Nothing. Iya. Kita memang tidak ada apa-apanya ya kak ya. Bagus, masya Allah, kasih akunnya. Wa idza laqul ladzina amanu, wa huruf atop ida seperti tadi ya, dzarab zaman laku fi'il madi dengan fa'ilnya hum, alladzina isim mausul sebagai maf'ul bih, amanu fi'il madi dengan fa'ilnya hum, fi'il madi dengan fa'ilnya hum, qalu. Nah baru di sini berhenti ya kemarin tuh ya, kita lanjutkan aja. Daerah mana Ustaz tempatnya? Pelatihannya di Karawang Parembis. Kalau misalnya kakak mau di DM saya, karena saya nggak tahu ya yang hadir ini siapa aja. Saya bilang, kak kalau misalnya ikut pelatihan DM ya ke aku. Nggak ada yang DM, berarti jualan aku kurang laku ya. Jualan aku tuh ilmu, iya. Jualan aku tuh ilmu. Tapi sebenarnya cicilannya nggak ada profit banget. Misalnya buat ke ini nggak istilahnya dalam bentuk materi itu nggak ada. Yang adanya dalam bentuk satu materi berarti non materi ya. Ya, non materi. Oke. Parembis Karawang itu dari Getol Dawuan terus muter dikit jalan Bukit Mulia udah di situ. Iya. Hotel Bintang 3 kalau nggak salah. Kapasitasnya cuma 30 kak. Iya. Jadi cepet-cepetan. Oke lanjut. Iya. Sampai mana tadi kak? Sampai Kolu ya? Kolu. Ayo kak, tempe. Ya Kolu apa ini kak? Kolu apa ini? Kak tempe. Ayo jawab. Kolu ini apa? Terima kasih, masya Allah, tabarakallah, jazakumullah asanal jazaa. Semoga berkah ilmunya. Betul mengatakan. Fi'il madi betul kak tempe. Iya kak, ini namanya artinya mengatakan kak Gia, bagus ya. Syukran kak Karni yang sudah memberikan willnya. Terus akhirnya saya sudah selesai. Saya cuma memberikan ini target itu bagi mereka yang ini cuma buat seru-seruan. Oke, Kak Gia Agustiana. Kalau misalnya ini kolu artinya mengatakan fi'il madi, ini fi'il madi. Fa'ilnya apa? Ini. Fa'ilnya apa? Kolu fa'ilnya apa? Kak tempe fa'ilnya apa? Ini udah kemarin. Kolu fi'il madi dengan fa'ilnya apa? Hum, bagus. Kak Herti hum, bagus. Iya. Kolu. Iya, betul. Kak Atik. Baik. Amanna. Tadi udah ya. Fi'il madi dengan fa'ilnya apa di sini? Amanna. Fi'il madi dengan fa'ilnya apa? Gimana? Pemula ikut aja. Iya. Selalu belajar, Kak. Nanti saya ajarin di metode pertama. Baik. Nahnu betul kak tempe, keren. Makanya tempe tapi pinter ya. Iya, insya Allah. Wa iza, sekarang wa ida wawunya huruf atop, iza zorob, kholau. Kholau fa'ilnya apa? Kholau. Fa'ilnya apa? Kholau. Fi'il madi dengan fa'ilnya apa? Kholau. Ayo. Kak Abdul Aziz, assalamualaikum, hadir ya. Kholau fi'il
Mandi, madi Kak. Iya. Failnya apa? Hum, bagus ya. Sampai sini ya Kak ya. Ya, kita lanjut ya. Ayo. Ila apa ila? Ayo Kak, ila apa? Ila ini apa? Ila sebentar ya. Saya ini dulu. Allahumma sholli alaihi wasallam. Kedinginan ini. Ya, dipanasin dulu. Huruf apa ini? Huruf jer. Iya. Kalau huruf jer, terima kasih Kakak RT. Masya Allah. Jer Kak, bukan kar. Iya. Bagus. Nih kita ingetin ada 3 anak panah. 1, 2, 3. Ayo kita mulai. Syayatinihim karena ini ada huruf jer, maka disebutnya apa? Iya, setelahnya isim, betul Kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siti, kita baru mulai Kak. Alhamdulillah. Bu Siti, apa namanya tuh, kita meneruskan yang kemarin. Iya. Ya, jer majrur. Iya, ini huruf jer Kak Tempe, maka ini namanya isi majrur ya. Iya, baik, kita tulis majrur pakai Latin aja dulu kan. Iya, sayatinihim mudhofun ilaih. Wih, keren. Sayati ini majrur dan dia juga adalah mudhof Kak Ane. Terima kasih, mudhof. Maka him domir mutasi sebagai apa Kak Ane? Iya, terima kasih Tengku Syahrul Ramadan, Masya Allah. Maka ketika ada mudhof, maka ini namanya mudhof ilaih. Betul Kak Irje. Oke, jadi ini di 3 dulu Kak ya. Jadi Kak Ane ya, jadi kalau misalnya ila ini huruf jer, jangan bilang jer majrur. Iya, inilah sayatinihim jer majrur memang, tapi satu-satu. Ila huruf jer, sayatinihim majrur yang dijerkan dengan apa? Nah, ini metode aliran itu pelan-pelan dan itu nanti kita akhirnya lama-lama kebiasaan gitu. Sayatinihim. Kasrah apa fathah? Atau ya, sebentar. Ini salah ini, ayo. Apa ini? Bukan kasro kayaknya. Ayo. Ayo Kak. Oke. Ya, karena itu ya. Oke, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayati jar majrur mutalib. Wow, domir mutasim. Iya. Iya. Syaiton mudhof ikutan. Iya, ikutan dari tadi kan udah ikutan belajar kan. Enggak apa-apa. Baik. Oke. Amanu. Wa idza khalau ila syayati. Syayati berarti apa? Susunan idhofah. Betul Kakak. Karena sudah idhof jadi musorif lagi. Oh gitu, sebentar ya. Saya ulangi. Ini kan asalnya kan syaiton. Berarti syaiton sayati ini itu bentuk apa? Jamak apa? Ya, susunan idhofah. Berarti harusnya ini iya. Harusnya ini iya, jangan salah nih Kak. Jangan salah, harusnya iya. Muntahal jumu apa? Oh. Iya Kak. Jadi syaiton sayatin ya. Jadi sayatini gitu. Ayo diulangi lagi. Baik. Jadi kita belajarnya di idhofah ya, Baik Kak. Ila syayatinihim. Ila huruf jer, syayatinihim majrur yang dijerkan dengan ya karena apa? Jamak mudzakkar salim. Baik. Betul Kak Tempe, jamak mudzakkar salim ya gitu. Jamak mudzakkar salim majrurnya dengan ya. Kemudian him dia itu sayati ini juga mudhof. Ya, mudhof. Kemudian him domir mutasi sebagai mudhof ilaih. Oke, kita ulangi. Kita nanti belajar idhofah ya Kak. Di sini kita belajar idhofah. Idhofah itu apa Kak? Idhofah itu apa Kak? 2 kata yang digabung menjadi satu pengertian. Ya betul, him domir mutasi sebagai apa Kak? Mudhof ilaih. Aslinya him apa hum? Wih.
dia menjadi him, dia menjadi hum, itu tetap dhamir mutasi, bukan berarti karena perubahan. Lihat depannya syayatini, oh yang cocoknya berarti him gitu, atau kata majemuk. Oh jamak taksir, betul. Jamak taksir, sebentar ya. Kita lihat. Kita lihat di kamus dulu, sebentar ya. Ya betul kan bentuknya masa kamus set. Kita tulis aja di ininya tuh bahasa Indonesianya tuh. Ini saya pakai kamus Arab Indonesia ya kak ya. Oh, ada domain. Jamak taksir. Oh jamak, kalau jamak mudzakkar kalau mudhaf nunnya dibuang. Oh iya benar. Tempelin sebentar. Nah ini kalau ada kata salah yang dari saya, ketika ada orang yang masuk nanti saya batik saya cima saya ton saya. Ya betul ya kak ya. Kalau belajar mah harus semangat. Caranya biar semangat itu. Waalaikumsalam Pak Ayi Nurdin. Iya, kalau nggak semangat, kalian yang buat aku semangat deh. Idza lagi saya sar maju mutalikun bi khola wa hum domirun goibin fi mahal itu oh iya, di sini nggak cuma. Oke, kita lanjutkan di pemajan. Lanjut dulu ya kak ya, sebentar ya. Kolu gimana kolu? Kolu ini ada dua, saya bilangin dua. Kolu ini fiil apa? Sama ya. Fiil madi. Fiil madi dengan apa? Failnya apa? Failnya apa kak? Iya kak Atik madi. Pakai do, pakai dl. Hum, bagus kak Herti. Failnya hum. Oke, inna. Kolu inna. Inna itu apa inna? Inna ini adalah apa? Isim, nasab, dan taukid. Inna itu apa kak? Inna. Ya. Ya. Inna huruf, bukan isim. Huruf nasab dan taukid gimana sih mama? Huruf nasab dan taukid. Kemudian na-nya. Nah, yang na ini kak. Kan ini sebenarnya ada dari dua. Inna sama na gitu kan? Inna dan na. Na-nya sebagai apa? Bukan domir nahnu kak. Kalau ada huruf nasab dan taukid, kita butuhnya apa kak Ane? Butuhnya apa? Isim dan khobar. Isim ina dan khobar ina. Waduh, nanti saya PR-nya banyak nih. Udah yang ini mah nanti. Yang ini dulu ya kak ya. Yang idofa dulu ya. Teruskan dulu. Sayanya untuk ngetes, bukan ngetesnya. Terima kasih Kak Tauhid. Ini bukan ngetes tapi maksud saya sejauh mana di audiens kita yang saat ini hadir pemahamannya tentang nahwu sorob. Nanti baru saya bahas di al-ilahnya apa gitu. Iya, betul. Jumlah ismiyah. Oh gitu, jumlah ismiyah bisa. Tarfaul isma wa tansibul khobar, betul Kak Imam. Berarti dia butuhnya apa? Butuhnya isim ina dan khobar ina. Iya, kalau jumlah ismnya kan mubtada khobar gitu ya Kak ya. Baik, huruf nasab dan taukid nah dengan ini adalah isim inanya nahnu gitu Kak ya. Saya tulisin bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dia domir mutasi sebagai isim inna. Sekarang ma'akum ma'akum. Ma'a apa ma'a? Mohon maaf ya kak ya. Nanti nyantai aja nanti. Kalau nanti udah di pelan-pelan kita baca dulu. Nanti saya nanti bahas bab yang ini gitu. Udah jam 7.30 baru.
Iya, betul Kak Laksana. Masya Allah, namanya Zorob. Iya, betul Kak Riha, namanya Zorob. Zorob, kalau ada dorob apa? Ini adalah Zorob bahwa mudof kum domir mutasin sebagai mudof ile. Ingat ya Kak ya, kalau ada dorob depannya sebagai mudof ile gitu Kak. Betul. Zorob bahwa mudof, kemudian kum domir mutasi sebagai mudof ile. Baik, Masya Allah, pintar, pintar. Apa Kak? MM. Innama. Oh, maksudnya mudof. Kan ada mudof ile gitu, jadi MM gitu ya. Masya Allah. Baik, innama. Aduh, Masya Allah. Innama akum, innama ini kafah makfufah ya Kak. Innama itu kafah makfufah. Iya. Inna ini huruf nasab dan taukid, tapi ada ma masdariyah ini, yang akhirnya apa? Yang itu tidak apa ya Kak ya? Namanya tuh tidak beramal, yang membuat inna ini tidak beramal, namanya kita tulis kafah makfufah. Iya. Ya, tar dulu ini nanti pelajar. Jadi saya ini sedikit aja. Baik. Tidak berfungsi. Betul Kak Andaresta, menjadikan fiil takwil isim, betul. Kok fiil pak isim? Oh, yang Mamas Daria tadi. Ini enggak, karena emaknya ini kalau di satu-satu begitu katanya Kak. Cuman ini nama emaknya itu kemarin apa ya? Dijadiin satu aja Kak. Iya, jadiin aja satu aja Kak Sobri. Baik. Innama ini sekapa mahfufah. Nahnu berarti kalau ada inna nggak butuh isim sama khobar, sebab ada ma di sini gitu. Jadinya kayak tadi nih Kak nih. Kalau inna di sini butuh isim. Kan isim inna dan khobar inna. Khobar innanya dalam bentuk sibeh apa jumlah yaitu ma'akum kan. Sekarang yang nahnu. Nahnu ini karena ini adanya innama, maka ini menjadi mubtada, bukan isim inna. I'rabnya gitu, sebentar ya Kak ya. Mustajiunnya sebagai khobar. Sebentar ya. Fi'il mudori ya, fi'il mudore ya kan. Dengan fa'ilnya apa? Fa'ilnya apa nih Kak? Kak Tauhid. Betul, jadi satu kesatuan gitu. Sebab gini Kak, yang pertama itu punyanya inna kalau kita tahu kan inna itu kan berini ya, berfungsi ya, beramal. Amalnya apa? Tansibul isma wa tarfa'ul khobar gitu ya kan ya. Tapi ketika sebentar, ini konya gini. Inna, kemudian ada ma yang ini menjadikan inna ini tuh tidak amal gitu, menjadikan tidak beramal. Maka dia butuhnya bukan isim sama khobar, tapi butuhnya hanya mubtada dan khobar gitu loh Kak. Iya itu. Nanti pelan-pelan aja Kak Ane. Baik. Mustahjiun fiil mudore dengan failnya apa ini? Masya Allah meniru cek kayak gini. Failnya adalah hum. Ya. Afwan alai. Ya, semoga manfaat Kak Ana. Bukan. Apa bukan? Apa bukan? Karena ini adalah mubtada, maka khobarnya apa? Ini sebagai khobar ya. Khobar dari mubtada yang ini gitu. Astagfirullah. Iya, maaf, bukan fiil mudhari. Astagfirullah. Iya Kak, maaf. Terima kasih. Itu isim fa'il. Baik. Sebagai khobar. Isim fa'il Kak. Sebagai isim ya. Tuh kan jadi ini aja. Ya. Baik, udah ya Kak ya. Kita coba di apa yang kita tadi i'robkan itu.
Yang kita tadi i'rabkan itu kita coba dilihat di aplikasi. Oke. Saya punya aplikasi yang kayaknya teman-teman juga pernah lihat. Oke. Nahnu mubtada mustajirun. Iya Kak, ini adalah fiil ya. Fa'il ya, isim fa'il. Makanya ini sebagai khobar. Oke, khobar. Baik. Khobar mubtada marfu'un bil wawi inna jama'. Oke. Ulangi dari mana tadi? Wa idza khalaw ya. Wa huruf atop, idza zorob. Khalaw ini fi'il madi dengan fa'ilnya hum. Ila huruf jar sayati ini sebagai majrur. Itu apa Kak? Tadi tuh wa huwa mudhof majrur yang dijarkan dengan apa tadi Kak? Jamak taksir ya. Ya, oke gini ya. Nanti diituin. Ada 2 kesalahan saya di sini, 1 dan 2. Baik, terima kasih Kakak. Ya, sudah mengingat. Syayatinihi majrur wa huwa mudhof, him domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Terima kasih yang sudah tap-tap layar, barakallahu fikum. Qalu fi'il madi dengan fa'ilnya huwa. Inna ini huruf nasab dan taukid dengan isim inanya adalah nahnu. Ma'akum ma'a zorob kum domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Ma'a dorob wa huwa mudhof kum domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Innama kafa makfufah nahnu mubtada. Nahnu itu apa Kak? Isim domir munfasil ya kan? Domir munfasil sebagai mubtada. Mustajiun adalah khobar yang dirofakan dengan wawu karena jamak muzakkar salim. Betul apa tidak? Sok, ayo silakan. Oke, karena kita domir munfasil, betul. Sebagai jawab dari qalu. Masya Allah. Sebentar Kak. Yang jawab yang qalu yang mana? Innama nahnu mustajirun. Masya Allah. Iya Kak. Ya, kita coba lihat ya. Karena tadi mungkin i'rabnya saya ada kesalahan. Kita lihat. Kita buka di aplikasi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Apa tadi? Ya, ini di Quran for Android. Ya, ininya kayak gini Kak. Nih, Quran for Android yang saya biasa pakai. Ya. Nahnu jadi alasan khobar. Yang mana Kak? Wih, jawaban banyak. Kak Firja mau nih udah jatuhnya jauh pisan. Maksudnya tuh apa? Pengirapnya udah jatuhnya tuh udah tingkat tinggi. Saya masih pemula Kak. Baik. Kita lihat di Al-Baqarah ayat berapa tadi? 14. Ya, kita di surat Al-Baqarah ayatnya 14. 1, 2, 3, 14. Yang ini. Wa idza laqul ladzina amanu. Kita klik lama, habis itu nanti ada globe, kita diklik globenya, lanjut nanti. Innama nahnu mustahziun itu. Khobar dari mana? Dari BK. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wa idza yang ini ya. Wa idza alwawu harfu atfin mabniun wa idza dzarfun zamanin syartiyun. Huruf dzarf zaman bermakna syarat ini. Ala bi mahalli nasbin. Khala fi'il madi. Berarti dia kalau fi'il syarat berarti butuh apa? Kalau dia huruf syarat berarti butuh apa? Fi'il syarat dan jawab syarat. Oh, betul. Khala fi'lun madin fi'lu syartin mabniun ala domi muqaddari alal alifi mahdufatin. Fi'il madi fi'lu syarti sebagai fi'il syarat mabniun yang tetap ala domi muqaddari atas domah yang dikira-kirakan atas alif, yang ini alifnya alif al mahdufatin yang dibuang li itisolihi karena apa?
karena bersambung dengan wawu jamaah. Iya. Wal wawu jamaati, dan wawu jamaahnya domir mutasilun mabniun ala sukuni fi mahali rofin fa'il. Baik. Ini saya bedakan dengan kata mengikrab di sini. Kalau yang di sini adalah wawu jamaah menjadi domir sebagai domir mutasil, kemudian sebagai fa'il ya. Kalau tadi saya bilang hum domir mutasil, bukan hum, dengan fa'ilnya hum gitu kan Kak. Beda ya. Iya ada pembahasan i'rabnya juga. Karena di dalam Quran Android itu ada yang bisa kita unduh yang itu i'rabnya, begitu Kak Sidik ya. Masya Allah. Sudah di download, gimana caranya? Apanya Kak? Sebentar ya. Ila syayatinihim. Ila harf jar mabniun ala sukuni. Syayatinihim isim majrur wa alamatu jarhi al kasroh. Alamat jarnya kasroh tuh Kak. Iya, jamak taksir ya. Waha'u goibin domirun mutasilun mabniun sukuni fi mahali jarin mudhafun ilaih. Oke. Isim saya tinihim ini adalah isim majrur dan tanda jernya kasroh. Dan tanda jernya kasroh yang nyata. Waha'u goibin, dan hak yang goib yang ini nih Kak ini. Domir mutasilun mabniun ala sukuni fi mahali jari mudhafun ilaih. Tetap atas sukun di dalam kedudukan jar sebagai mudhafun ilaih, sebagai mudhaf ilaih kan. Yang ini kalau ini fi'il madi mabdiun yang tetap ala dhammi atas domah litisolihi biwawi litisolihi. Iya, makasih Pak. Biwawi jamaati, dengan wawu jamaah, tinggal nunggu uangnya ya. Udah makan. Nanti makannya jam 10, sebentar lagi. Biwawi jamaati, dengan wawu jamaah, jawabu syarat. Sebagai jawab syarat kolunya ini. Ya. Wawu jamaati, dan wawu jamaah yang ini ala sukuni fi mahali rofi sebagai fa'il. Nama aplikasi sebentar ya Kak ya, saya selesaikan dulu ya. Yang tanya aplikasi. Boleh. Memang saya harusnya tiap hari ketika saya memakai ini saya harus jawab, tapi mohon maaf saya inna ma'akum ini nanti diteruskan dulu. Inna ini huruf taukid wa nasbin. Ini Kak Anda huruf nasab dan taukid kan. Terus naknya ini domir mutasil mabniun sukuni fi mahali nasbin ismu inna. Ya, ini sebagai isim inna. Ya Quran. Ma'akum ini adalah dzarfu makan, dzarf makan, ya dzarf mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu dhahiratu. Wakaf mukhatab domir mutasil mabni al-sukuni fi mahali jar mudhaf. Nah, abis dzarf pasti mudhaf ilaih gitu. Ya. Wasibu jumlah fi mahali rofin khobar inna. Ini sibeh jumlah ya, ma'akum. Karena ini ada isim inna, maka butuh khobar. Khobarnya apa? Ma'akum. Gitu Kak. Ya. Nah sekarang innama tuh. Innama satu kesatuan Kak. Bener. Innama, kafah, makfufah. Maksudnya cukup gitu loh. Ya. Nahnu domirun mutasilun mabniun ala domi fi mahali raf'in mubtada. Ya kan, bukan isim tapi mubtada, ya kan? Mustahjiuna khobarun marfuun, khobar yang diropakan, wa alamatu raf'ihi, dan tanda ropaknya adalah al wawu. Li'annahu, karena ia adalah jam'u mudakkarin salimun. Ya, ingat loh. Ini adalah na'at. Bukan mudakarin salimin, bukan, tapi karena ini adalah na'at maka mengikuti man'utnya yaitu jam'u gitu Kak. Oh gitu, Masya Allah, tabarakallah. Semoga manfaat Kakak, pahalanya buat kita semua yang yang belajar di sini, karena saya tidak ada apa-apanya kalau tanpa kalian jailah. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih ya, karena memang saya tuh bukan mengajarkan tapi mengajak belajar bersama. Atau jangan makan tapi terus ngemil.
Enggak, baik. Selamat dari apa itu jamak? Jamak mudzakkar salim. Ya, nanti dibahas selanjutnya, Kak. Iya. Oke ya, sudah ya. Ini kita cerita apa tadi? Baik, ini ada kamus yang saya pakai namanya kamus Arab. Nih namanya ajak belajar ngajak pinter bareng. Ya, ini namanya Quran for Android. Baik. Kakak pada nanya ini kenapa ada ini ya. Baik. Gimana ceritanya? Harus paham mengerti jumlah dan amil dong. Enggak, jumlah kita pakai namanya ini, Kak. Kakak baru hadir ya? Terima kasih. Ikutin aja dulu, Kak. Jadi ini adalah metode al-ilan. Metode al-ilan itu metode untuk nahwu pemula. Jadi ketika kita sudah menyelesaikan jilid 1, itu tuh sudah bisa mengi'rab gitu. Nah, tadi saya sudah ngi'rab tuh kan. Terus tapi saya pikir ini saya salah enggak gitu. Ketika enggak, biar enggak salah, akhirnya saya punya namanya aplikasi ini gitu. Iya, Kak. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman, kawan-kawan yang sudah punya ilmu nahwu sorof yang mumpuni, yang bagus, ini jangan dilihat, ini mah kayak ini. Maksud saya gini, saya punya metode yaitu sanadnya dari Ustadz Suki gitu. Nah, ketika ini, ini bagus nih, saya pakai terapin untuk ngajarin anak didik saya gitu. Boleh ambil. Ini mah nggak bagus, ini nggak spesifik, nggak kuat pemahaman tentang jurumiyahnya sebagainya, karena itu sudah langsung loncat-loncat aja. Boleh, silakan gitu. Ya, nah karena tadi ya udah Kak ya. Karena tadi sudah membuat nih ini adalah kita udah mengi'rab ya. Kan saya pengen tahu tuh i'rab saya tuh bener apa enggak ya. Di sini di Quran for Android dulu. Kakak buka di ini. Di Play Store. Sebentar ya. Buka di Play Store. Mana ini teh? Oke. Satu. Nah, dibuka di Play Store, terus nanti ada namanya, kita telusuri aplikasinya itu Quran for Android. Tulis saja, Kak. Nih. Ya. Sudah saya sepilkan di depan itu ada di ini apa namanya tuh? Sebentar. Bentar ya, saya ini dulu. Verifikasi dulu. Sudah saya spilkan ini. Di sini ada Quran for Android. Ya. Enggak perlu Kakak, Masya Allah. Kak Mahmud, kalau misalnya kita belajar metode al-ilan itu, makanya memakai cara penyampaiannya dengan bahasa Indonesia gitu, bahasa Indonesia. Karena pengalaman Ustaz Sugi mengajar kepada para jamaahnya itu memakai metode yaitu dengan ini fiil adalah ini, kalam adalah ini gitu, terus pakai bahasa Arab, itu jamaahnya berkurang gitu loh Kak. Terus habis itu beliau diajarin sama gurunya itu caranya itu mulai step by step, kita belajar dari mulai ini dulu, kemudian ini dulu, terus akhirnya jilid 1 itu yang jamaah itu sudah bisa mengi'rab dengan baik. Ini apa, ini isim, ini apa, ini fiilnya gitu. Ini 1. Iya, pakai bahasa Indonesia aja. Masya Allah. Iya. Iya, untuk penjelasan nahunya. Iya betul Kak, pakai bahasa Indonesia. Jadi ternyata ketika saya pakai bahasa Indonesia tadi kayak gini ya. Gini kan saya kan misalnya ma'akum zorob wahwa mudob kum ma'a dorob makan ya. Wahwa mudob kum domir mutasil sebagai mudof ilaih. Ketika kita lihat di i'rabnya yang tadi ternyata sama gitu. Jadi sebenarnya itu adalah terjemahan gitu ya Kak. Kalau ada perbedaan dikit-dikit punten. Kita ini aja. Oke, terima kasih. Iya itu memang ini kita itu
orang awam Kak, sama sekali. Oke, ini Quran for Android Kak. Ya, kita buka dulu. Sudah ini kan seperti ini ya. Mohon maaf jangan install yang logo yang lain, harus logo yang ini. Oke. Ya, terus habis itu nih nanti Kak ya, nanti saya carikan. Nah, ini. Sudah ada ininya. Kemudian kita lihat suratnya. Kan surat apa tadi? Al-Baqarah. Diklik aja Al-Baqarah. Kita lihat di ayat 14, diklik lama Kak, diklik lama, 14-nya diklik lama, terus kemudian ada globenya tuh. Nah, globenya diklik. Nah, nanti kalau saya kan sudah mengunduh I'rabul Quran. Kakak kalau belum mengunduh, kita diklik terjemahannya. Nah, karena belum mengunduh, diklik dulu terjemahannya. Nah, di sini ini ada beberapa yang sudah saya unduh. Arabic I'rab Tafsir Center. Ini ada yang belum saya unduh. Banyak banget. Nah, kakak yang pilih yang mana silakan. Saya anjurkan yang i'rabnya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Tulab. Masya Allah. Arabic I'rab Tafsir Center I'rabul Quran Markas Tafsir. Baik. Kenapa alasannya saya pilih ini teman-teman? Kenapa coba? Ya, sebentar ya. Saya balikkan lagi. Nah, kalau sudah ngunduh gini Kak posisinya. Masya Allah. Ntar dulu Kak, ini kebelereng. Ya. Nah, ntar dulu. Ya, gini ya. Ini ada beberapa yang checklist. Kakak checklist tuh tak? Ya, salah satunya ini terjemahannya juga harus ada ngambil ya. Ministry of Islamic Affairs, dia Kemenag ya. Nanti di checklist ya, salah satunya itu yang saya checklist itu I'rabul Quran, Markas Tafsir, Tafsir Jalalain. Oke, lanjut. Nanti muncul ini kan ya, kayak gini Kak. Kenapa saya memakai ini? Aduh, masih lama banget. Ini sambil dicas sih. Karena bukan karena gratis. Ini Ustaz, nanti saya itu ya, saya naikkan Bu. Ada beberapa yang Oke. Ketika kita mengi'rab, ini kan ada ini hurufnya tuh sudah disakali. Itu keseneng kan orang yang pemula kan bisa AIU-nya kan sering keceletot, banyak tergelincir gitu loh. Banyak terjebak salahnya itu. Makanya saya pilih yang ini karena apa? Ini ada syakalnya gitu. Kemudian yang kedua sederhana. Ya kan sederhana gitu. Sederhana sekali. Ya, Al-Quran for Android Kak. Nanti di dalam Al-Quran Android itu ada terjemahan di sini kayak gini. Terus nanti kita bisa download. Ya, bisa download aplikasi bukan aplikasi, bisa download, diunduh yang I'rabul Quran Markas Tafsir. Sudah ya? Yang diunduh mana? Oh, yang diunduhnya nih. Ntar terjemah, terus kemudian diunduhnya ini yang I'rab, Arabic I'rab Tafsir Center. Sudah sampai tahap ini Kak Ane? Nanti diklik ya. Yang saya sudah download itu Arabic I'rab Tafsir Center, Arabic Jalalain Tafsir. Kemudian ini ada Tafsir Muyasar Eman gitu loh. Nah, yang paling ini penting itu kita di Indonesian Translation. Iya. Makasih. Sudah? Oke, baik. Nanti diklik 3 tadi itu biar muncul. Nanti biar muncul 3. Nah, nanti munculnya 3 nih. I'rab, kemudian ini kan munculnya. Terima kasih Kak B. I'rab, kemudian nanti muncul lagi Tafsir Jalalain. Nah, Tafsir Jalalain bagi mereka yang belajar tafsir itu biasanya kan nggak ada sakalnya ya. Kalau ini kan ada sakalnya. Rengtani, terima kasih Rengtani, Masya Allah. Berkata yang mana? Yang terjemah perkata apa tuh? Oh, terjemah perkata ya. Ini terjemahan dari ini, dan apabila mereka berjumpa, ini dari Kemenag. Ya, dari Kemenag. Kalau perkata itu ambil ininya aja, ambil mushaf yang biasa aja kita pakai. Aplikasinya Quran for Android Kak. Oke, udah ya. Tadi kita betul
Sudah di jam 8:04. Kita ngambil sekarang di metodenya. Metode outline itu sederhana sekali. Ya, sederhana sekali. Oh, sebentar. Tadi ada yang tanya. Kakak, kalau kita punya HP, penuhi ini aplikasinya yang dibutuhkan oleh kita. Nah, yang saya pakai ini, Kak. Nih, yang saya pakai ini adalah kamus Arab, terus bahas Quran, terus tadi yang Quran for Android biasanya ini. Ya. Terima kasih Kak Idris. Kok nggak ada di HP saya yang logonya seperti Bunda? Masa? HP-nya iPhone ya, bukan Android. Ini ada Kak, coba lihat pelan-pelan. Kayak gini logonya, Quran yang ini nih. Ya. Logonya kayak gini. Serius. Ya. Ayo coba ulangi ya. Bentar ya, tak ulangi lagi. Nih buat Kak Sueb. Oke. Nih seperti ini. Ada nggak? Nggak ada. Baik, saya ulangi. Deh. Nah, ini banyak kan? Nah, tapi yang logonya yang logo yang untuk Quran banyak seperti ini kan, toh. Tapi kakak ngambilnya yang Quran for Android yang ini Kak, yang ini aja. Ayo coba pelan-pelan Kak Soeb. Ditelusuri dulu, itu namanya Quran for Android. Oke, nanti ada yang pakai sponsor apa? Jangan. Enggak berbayar, gratis dong. Sini buka. Saya udah lama pakainya. Insya Allah manfaat Kak. Nah, ini nanti kalau udah ini bayar sama aku. Kak Ma'ruf, bayar sama aku. Ini terjemahan, kita lihat terjemahannya, nanti lihat di sini ada, kita bisa downloadnya. Jadi Arabic I'rab Tafsir Center itu punya namanya I'rab Quran. Nah, I'rab Quran dari markas tafsir ini ya itu ada syakalnya gitu loh Kak. Kalau yang lainnya itu nggak ada syakalnya, nggak ada tuh. DM kalau pengen diinin. Oke ya, lanjut ya Kak ya. Udah selesai, Kak Ana udah selesai. Baik. Kita tadi mau ngomong apa? Tadi mau ngomong apa ya tadi? Idhofah ya Kak, idhofah ya. Idhofah ya, idhofah. Kita mau cerita tentang idhofah. Oke. Ibu Siti kita buka bukunya, buku ini Al-Ilan jilid 1-nya di idhofah itu halaman, saya sudah bikin PT-nya Kak, yang idhofah itu. Nah, yang ini. Ya, bukunya nanti Kak Ana boleh DM sama saya. Oke. Atau langsung ke Ustadz Sugi di sini. Ya, beliau yang punya hak patennya. Ya. Iya, Masya Allah. Bukunya bisa dong. Bisa sama Ustadz Sugi langsung yang punya hak patennya, Kak. Jadi, Al-Ilan ini kan saya minta sama Ustadz Sugi. Kan kayaknya ini khusus banget ya. Boleh enggak Pak, misalnya saya Pak Yai, misalnya saya memberikan kepada yang lain, boleh. Karena ini kan kita tuh kan pada awam ya. Terus saya rasakan ini ternyata kayaknya cocok buat orang-orang awam nih. Ya, halaman 11. Mudhof atau pakai DL karena dot Kak. Iya. Lihat ini, lihat translasi dari bahasa Indonesia. Halaman 11 ya Bu Siti. Ini saya juga awam Bu. Kak Anda usianya berapa? Mohon maaf. Ini kalau ngobrol itu kumpulannya orang-orang tua kayak Bu Siti ya Bu. Udah tua apa namanya tuh? Ini kalau Bu Siti mah masih muda, lebih muda dari saya, orang mamah muda. Kalau saya mah udah tua lama lagi, aduh. Kata ada Ustaz Eskil nanti dia teriak, wis tua. Masya Allah. Idhofah, lanjut ya Kak ya, di halaman 11 kita cerita idhofah. Tapi semangatnya Bu Siti itu Masya Allah, semangat muda, darah muda.
Ya, dua kata yang bertemu yang mengandung satu pengertian. Idofah. Ingat, kayak kata majemuk dalam bahasa Indonesia gitu. Mengapa saya pakainya bahasa pengantarnya berbahasa Indonesia? Yaitu karena melihat risetnya Ustadz Sugi. Riset. Ternyata memang untuk orang awam itu pendekatannya itu pakai bahasa Indonesia dulu. Nah, kalau sudah pinter di sini jangan berhenti, terus belajar sampai akhir hayat. Saya gimana bukunya Ustaz? Maksudnya, oh pakai putar belum? Iya, saya juga belum ini Kak, belum masuk ke ini ya. Nanti tanggal 2 saya sekalian ngambil bukunya sekalian. Soalnya kadang-kadang pada ini sih pada pesen gitu. Nanti diinikan itu. Iya. Udah ini kan Kak, udah WA ya kan ya? Ini Kak Anda langsung ke Ustadz Sugi di sini. Nih, nomor HP-nya nanti WhatsApp aja sama beliau. 123 321 di ini. Ya. Ya, baik. Baik. Ya, Masya Allah. Kita 11. Ya, Bang Yon nanti ditunggu aja ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Selama menunggu belum ada buku, belajar dulu bareng aja dulu. Karena ini tuh pembahasannya sangat sederhana. Kita nulis aja ini cepet. Ya, nulis aja cepet. Dan ini contoh-contohnya ada di Quran. Quran ada depan mata kita. Tulis aja cepet. Ya. Afwan alaikum, Masya Allah Bang Ian. Terima kasih. Selalu sehat semuanya sekeluarga. Sekeluarga besar ya Kak. Ya, Bang Ian nanti belajar di pakai buku yang ada. Nggak ada bukunya Ustazah, misalnya nggak ada bukunya Teh Mimin. Oke, pakai kertas yang kosong. Kertas kosong ketika saya menjelaskan, ketika saya membacakan di ini, tulis nanti insya Allah jadi buku al-iklan sendiri. Baik, terima kasih. Ustaz Hezki mohon izin kita belajar idofah. Nggak apa-apa Bu, ini karena mengikuti ini adanya dot mudob. Iya nggak jadi masalah ya, karena ini pengiasan dari dot, bukan za, bukan zo, tapi zod. Mudofun ilai, tulisannya gini deh, mudo kalau ini dot, mudofun gini kan, ini ininya d l itu DL IBL. Iya Kak. Oke, baik. Saya sering, jangankan itu Ibu, saya aja sering protes sama siapa? Kemenag. Iya, Kemenag itu membahasakan kalian itu kamu. Padahal itu kan artinya kalian. Antum gitu loh. Jadi kamu. Saya protes sih, maksudnya tuh. Sesungguhnya kami bersama kamu. Ini saya protes. Kenapa coba? Padahal dia Kemenag. Karena apa? Di sininya nahnu mustahziun ma'akum. Ini ma'akum. Kum itu domir mutasil. Iya, domir mutasil yang artinya, yang kembalinya ke antum, kalian gitu ya. Nak beli macam mana? Oh iya, Pak Idris nanti DM saya Pak. Nanti saya bantu insya Allah. Kalau mau beli, ya. Kalau belum ada bukunya, saya kasih alternatif begitu. Cari kertas kosong, terus nanti tulis gitu. Nanti insya Allah jadi buku al-iklan. Gitu. Iya, dulu saya pelatihan saya tulis lagi Kak. Saya tulis lagi karena apa? Dengan menulis satu ya, saya ceritakan. Bismillahirrahmanirrahim. Cara untuk belajar yang baik bagi seorang yang soleh itu yang pertama mendengarkan. Kemudian yang kedua menulis apa dari pelajaran itu. Nulis Kak. Terus yang ketiganya mengajarkan kembali atau membaca ulang. Ya itu tahap-tahapnya. Nanti akan mendapatkan. Jadi kita nggak berkutik, aku nggak punya bukunya, aku nggak bisa belajar. Nggak kayak gitu. Nggak ada. Ya, kalau belum punya bukunya, kita ambil kertas putih, tulis. Baik. Kemudian kalau nggak ada bukunya, kita ambil buku yang ada, pakai. Nggak ada bukunya,
kita lihat di dalam waktu pembelajaran. Sekarang kan modelnya kan ada Zoom, ada YouTube itu yang rekaman itu kita lihat. Nah, mendengarkan. Habis mendengarkan langsung ditulis ya. Oke, gitu. Banyak cara kok. Bismillah. Bener, ilmu diikat dengan tulisan. Bismillah, Masya Allah. Kita mah malah bisanya apa? Nulis chat di WA. Bukan gitu. Terima kasih, barakallahu fikum. Makanya saya sangat sekali seorang bisa menulis buku, bisa menumpahkan perasaannya, bisa kembali menceritakan ilmu-ilmu yang pernah dia dapat gitu, luar biasa. Salut buat penulis itu. Enak sampai jam berapa? Jam 8.30 aja ya. Kadang-kadang saya sampai jam 9. Nanti saya ini kan dulu. Karena ini cerita idopah dulu ya, Kak ya. Baik. Kalau misalnya Kak Nating tuh saya ada keperluan, silakan pergi ke YouTube saya. Bisa ada, saya punya YouTube ya, namanya Mimin Majalengka. Iya, saya Mimin dari Majalengka, bukan admin ya Kak ya. Nanti di situ ada playlist. Ada playlist juga ada. Terus kemudian ada juga yang video misalnya hari ini tanggal berapa? 19, aduh sebentar lagi tagihan muncul. 725 itu saya biasanya bikin gini, 190725, terus videonya apa gitu nanti gitu ya. Masya Allah Kak Lan, doakan hidup saya berkah ya Kak ya. Makasih. Doa 2 kata yang bertemu yang mengandung satu pengertian. Oke ya karena dalam penulisan ya bahasa Indonesia dari bahasa Arab tidak perlu dimasalahkan, tapi kita ngikutin translasi dari bahasa Indonesia ya yang disempurnakan. Ini ada di Mushaf Irob juga ini ya. Nah ini Kak, iya. Iya, ini transliterasinya beda-beda ya kan, shin, short, dot ya gitu ya. Iya. Nah, salah satunya untuk membedakan antara zod sama zod itu kan pakainya DL. Ini mudhof. Baik. Idhofah. Weh. Keren akunnya itu di satu itu. Berarti Anda kata majemuk ya. Keren, Masya Allah, tabarakallah, keren. Aku nanti kasih nama nahwu apa ya. Bisa beridopah denganmu. Guys, syaratnya ini rumusnya ya, ini ada mudhof ilaih dan mudhof ilaih. Ini syaratnya. Kata pertama tidak beralif lam dan tidak bertanwin. Kata kedua isim yang jer atau domir mutasil. Kata pertama disebut mudhof, kata kedua disebut mudhof ilaih. Ya, mudhof pasti isim. Sebut ini, mudhof pasti isim. Ustadz Ginda, barakallahu fikum. Selamat sehat Ustadz Ginda. Ya. Oke, jadi kata pertama disebut mudhof, kata kedua disebut mudhof ilaih. Kata pertama tidak beralif lam dan tidak bertanwin. Kata kedua berupa isim yang jer atau domir mutasil. Nih domir mutasil kan kum. Ini isim yang jer gitu Kak. Terus mudhof pasti isim. Iya, walaupun tidak ada tanwin atau tidak ada alif lam, mudhof ini pasti isim gitu. Jadi dan yang paling krusial itu mudhof ilaih mudhof ilaih adalah isim nakiroh. Isim ma'rifah tuh kan. Ma'rifah gitu lah. Allahumma sholli alaihi wasallam. Apa Bun? Cari isimnya apa Bun? Maksudnya gimana? Ini adalah halaman 11, dari sebelumnya sudah disebutin. Kita sudah belajar isim, ciri-ciri fi'il mudhari gitu loh Kak. Iya. Ya, ciri-ciri isim ya ada alif lam dan ta. Itu mudah sekali kalau di nahwu. Itu
apa pemula yang di metode Al-I'lan itu cuma itu aja. Jadi ada ciri-ciri isim. Ciri-ciri isim tuh apa aja gitu. Itu cuma ada alif lam dan tanwin gitu. Bas, kelas bas. Cuma gitu aja nih. Ya kan? Isim yang rofa gimana? Nah, isim rofa pasti ada tanwin, domah bertanwin. Ada alif lamnya gitu. Iya, betul. Ini yang di sini idofanya tidak ada ciri-ciri isim, makanya disebut mudhof pasti isim gitu. Nah, di sini mudhof pasti isim sebutin ya. Pertama adalah mudhof, yang kedua adalah mudhof ilaih. Mudhof pasti isim. Nih kan, kata pertama tidak beralif lam dan tidak bertanwin. Kata kedua bisa berupa huruf isim jer dan bisa berupa dhamir muttasil. Makanya idofah ada di halaman 11 karena sebelumnya baru cerita dhamir muttasil gitu. Apakah dhamir muttasil itu harus dihafalkan? Tidak. Tapi harus diulang-ulang dan diterapkan. Gitu aja. Jadi nggak ada beban. Oke. Masya Allah. Gampang ya? Gampang. Dan bahasa Arab itu sahlan. Baik, sekarang contohnya. Fi sudurin nas. Contoh ini dulu. Wa'du ini mudhof. Ya, kemudian Allahi lafaz jalala Allah ini adalah mudhof ilaih. Cara membacanya beda. Wa'du mudhof. Allahi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Kalau yang ini robu mudhof. Kum domir mutasi sebagai mudhof ilaih. Beda kan? Baik, ya. Karena ini mabni. Loh, kan ada yang him sama hum itu gimana? Ini mabni tetap. Baik. Gak usah yang pemula itu nggak usah dikasih yang apa namanya itu? Bismillahirrahmanirrahim. Yang sulit-sulit. Gitu. Fi sudurin nas. Fi huruf jer. Suduri majrur. Yang dijerkan dengan kasroh. Wahwa mudhof. Ini ada. Ingat-ingat ya caranya bacanya ya kak ya. Kenapa ini jadi majrur? Karena ada huruf jer. Kenapa ini kok jadi mudhofnya kok jer ya? Dia karena ini dia sebagai isim majrur. Karena makanya tanda majrurnya adalah kasroh. An-nasi. Nah, ini an-nasinya harus isim yang jer atau dhamir muttasil. Baik. Fi sudurin nasi. Fi huruf jer suduri majrur yang dijerkan dengan kasroh wahwa mudhof. An-nasi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Gitu kan kak? Baik, kalau untuk kamu waktu itu isim apa itu? Waktu itu karena kalau fi suduri kan jelas ya. Enggak, ini cuma contoh aja kak. Nanti penerapannya dalam ayat. Baik. Ya, biasanya kalau waktullahi berarti dia berada di awal kalimat ya. Ayo, sekarang kita buat contoh soalnya. Ayo Kak Ana, buat dulu. Tulis dulu. Ja'alna ala kulubihim akinnatan. Ayo. Iya Kak, Bang Ion, kalau kata saya mah Abang nulis dulu apa yang udah diinginkan, terus nanti baru itu. Baru itu kan. Nanti saya cari ininya kertas kosong. Saya gitu terus kadang-kadang bekas ini kak, bekas apa? Bekas nota. Iya. Nanti kan sekali pakai buang gitu kan ya. Apa aja yang izin, nggak usah izin follow kak, follow sebanyak-banyak. Makasih kakak, masya Allah. Ja'alna. Naknya panjang. Ja'alna harus belajar nulis kak, saya juga masih belajar.
sama guru saya Ustad siapa namanya tuh, Ustadz Yasin tuh kasihan deh. Sampai diajarin pakai ini melengkung sana, melengkung sini, ala kulubihim. Pakai gini aja ya. Akinatan. Akinatan. Masya Allah. Terima kasih Ukti. Bukunya Masya Allah, keren Kak Ane. Maaf, bukunya apa itu? Bukunya Al-Ilan. Kak Amalia, bukunya Al-Ilan, karya dari Ustadz Sugiono. Iya. Ya, betul Kak Ane. Ya, kayaknya saya tulis di buku apa tuh? Nih, bekas itu, bekas nota. Ya. Ja'alna apa tadi Kak Ane? Fiil, fiil madi. Saya pakai DL Kak ya, izin ya, karena ini pakai madi itu gini, madin gitu Kak. Kan? Fi'lun madin. Iya, fi'lun madin gitu Kak ya. Izin ya. Betul. Isim atau fi'il isim Kak. Ala kok gitu. Fi'il madi dengan tadi apa Kak Ane? Fi'il madi dengan fa'ilnya nahnu ya, nahnu. Baik. Ala kulubi jar satu-satu Kak. Ala huruf jar gitu dulu, huruf jar ya. Kulubi apa gimana? Kulubihim. Oke, kulubihim itu apa? Kulubihim. Ya betul. Kulubi itu apa? Ayo kan saya nulis yang ini dulu. Kulubi pelan-pelan Kak. Ala huruf jar. Kulubi apa? Bukan. Kalau ada huruf jar depannya apa? Majrur. Bagus Kak Ana abduhu. Masya Allah. Ana abduhu. Kalau ini tuh mending dipakai nama sendiri deh. Pinter-pinter kalian buat nama, aku aja yang nggak pinter tehnya. Nah, kulubihim ini isim dengan isim digabung jadi satu, jadi mudhof ilaih ya kan, idhofah. Iya, karena idhofah maka majrur yang ini menjadi mudhof gitu Kak. Iya, nanti ininya him domir mutasi sebagai mudhof ilaih gitu. Ulangi. Ja'alna fi'il madi dengan fa'ilnya nahnu, ala huruf jar, kulubihim, kulubi majrur yang dijerkan dengan kasroh, wa huwa mudhof, him domir mutasi sebagai mudhof ilaih gitu. Akinatan ini belum sampai kalimat maka disebutnya isim yang nasab. Ini isim nasab, tanda nasabnya apa? Fathah yang bertanwin gitu. Tapi kalau di dalam ini ja'alna ini ada fi'il fa'il, kita butuhnya apa? Ala kulubihim kita butuhnya apa? Maf'ul bih. Iya, tanda nasabnya fathah bertanwin Kak. Karena disebutin fathah yang bertanwin. Kita tulis aja di sini maf'ul bih, enggak apa-apa. Jadi gini Kak, kalau akinatan maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin gitu. Baik ya. Kalau tadi kan di dalam i'rab itu beda ya. Kenapa beda? Karena ini untuk nahwu pemula kita diinget-ingetin. Ini namanya bukan fathah tapi fathah bertanwin gitu. Ulangi. Berarti yang idhofah yang mana? Idhofah yang kulubi, yang ini gitu ya kan? Ini namanya idhofah. Gitu Kak. Nih Kak Bang Ion ada saya tulis di mana? Di buku nota pembelanjaan saya. Iya, bukan nota bekas pembelanjaan. Jadi belakangnya ada yang ini pakai gitu.
Siap, ya siap. Baik, sekarang yang kedua, yungfikuna amwalahum fi sabil. Nah, ini ada idofahnya 2, ya kan? Ya. Wah, udah jam 8.30. Sebentar ya. Tulis dulu, Kak. Sob, belajar nulis. Nggak apa-apa, pelan-pelan. Yungfikuna. Kemarin itu apa namanya? Waktu saya baca itu ada yang DM langsung. Itu ainnya salah. Mohon kakak hampurananya amwalahum, pakai gini aja deh. Amwalahum. Amwalahum fi. Nanti kalau ada titik atau ininya salah ditulis. Amwalahum fi sabil. Sebentar Kak, nanti kalau pas giliran kita baca baru ditulis fi sabilillahi gitu. Oke, ya. Oke. Yungfikuna apa Kak? Fiil mudhari. Dengan fa'ilnya apa? Apakah tauhid fa'ilnya apa nih? Masya Allah, terima kasih yang udah tetap layar. Keren, Kak ana abduhu wa ana kaman. Yungfikuna fa'ilnya adalah hum. Baik, amwala apa nih? Amwala apa? Udah ada fi'il fa'il, maka depannya menjadi apa? Simnang nasab yang jatuh sesudah fi'il fa'il. Padahal ini belum. Maf'ul. Amwalahum, ada 2 kata yang digabung menjadi satu disebut apa? Idofah. Karena idofah maka amwala menjadi apa? Menjadi apa amwala? Maf'ul wahwa mudhof. Gitu tak caranya bacanya tuh. Maf'ul yang dinasabkan dengan fathah wahwa mudhof. Hum domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Gitu kan ya. Ya. Langi. Ya. Yungfikuna fi'il mudhari dengan fa'ilnya hum. Amwalahum, amwala maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Hum domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Gitu Kak. Fi, ayo fi apa fi harus sebutin huruf gitu Kak, biar terbiasa kita bacanya huruf jar, huruf ya jar. Huruf jar. Kalau sabilinya apa? Kalau ada huruf jar, sabilinya betul Kak Ana. Sabili adalah majrur yang dijarkan dengan apa? Dijarkan dengan kasroh. Karena ada 2 isim, bisa digabungkan? Iya, namanya idofah. Oke. Karena ini idofah. Sabili majrur yang dijarkan dengan kasroh wahwa kita sebut wahwa Kak. Wahwa mudhof. Baik. Wahwa mudhof. Allahi apa Allahi? Mudhof ilaih. Bagus, mudhof ilaih. Mudhofun ilaih. Gitu. Satu-satu Kak Yana kita bacanya. Terima kasih Kak Umi. Barakallahu fikum. Ulangi. Fi huruf jar. Sabili majrur yang dijarkan dengan sabili yang majrur yang dijarkan dengan kasrah wa huwa mudhof. Allahi mudhof ilaih yang dijarkan dengan kasrah. Gitu Kak, ya. Dah, selesai? Sudah. Jadi sini ada 2 idofah. Ini idofah.
Kayak tadi, yang tadi syayatinihim, syayatinihim gitu. Ntar satu lagi. Jadi kita yang harus diingat-ingat apa, Kak? Kalau ada huruf jer, kita ini majrur. Tanda majrur itu beda-beda. Nah, itu baru bisa kita lihat. Kalau kemarin itu di mana ya? Oh, belum. Ini awal-awal masih belum. Jadi jangan terlalu ya silakan Kakak. Jangan terlalu pusing ya menjelaskan nanti gimana, ininya gimana gitu. Jadi kalau untuk awal jangan, nanti kan ada tanda jernya dengan ya, ada tanda jernya dengan kasroh, ada dengan huruf, ada dengan harokat itu kan. Yang nanti di i'rab. Terima kasih, sama-sama Kakak. Di dalam 834 kita besok ketemu lagi ya. Kita bahas apa lagi gitu. Kita belum ketemu kalau tadi. Sudah. Ustaz Rizky ada nggak ya? Taruh. Masih ada pertanyaan sama Ustaz Rizky. Biasanya beliau suka ngeliatin. Saya muridnya beliau di Nahwu. Kalau malam itu Kakak hadir ya. Lihat kalau saya itu hadir di room bahas kitab I'rabul Mufassal yang seperti ini. Kalau saya kalau malam jam 8 atau jam 9, kadang jam 10 tergantung kondisi. Ya, I'rabul Mufassal li Kitabillah Murattal. Ini buku i'rab yang saya pakai. Ini nama saya yang di bawah itu nama saya. Bahjat Abdul Wahid Sholih ya. Gitu. Ini kenapa kok ada nama saya? Karena ini cetak PDF, Kak. Bukunya ini dicetak 20 tahun yang lalu, terakhir dicetak tuh 20 tahun yang lalu. Jadinya ya sekarang agak sulit kalau nyarinya gitu. Yang ada itu buku i'rab Quran yang lain kayak punya Syekh Darwis gitu, Sulaiman Yakut kayak gitu. Iya. Masih banyak gitu. Cuman kalau yang ini yang saya pakai itu kenapa? Karena saya merasa dua guru saya itu memakai kitab ini. Karena beliau pakai maka saya pakai gitu. Dan ternyata luar biasa. Jadi memahami Al-Quran tuh, memahami ayat-ayat Allahnya itu lebih lebih terasa kalau pakai itu. Masya Allah Kak Safira, terima kasih. Barakallahu fikum sudah hadir. Udah jam 8.36, yuk kita rungkat yuk. Ya udah 1 jam 37 menit. Terima kasih ya. Besok hadir lagi. Ya ini sampai kita belajar di ini ya Bu Siti, halaman 11-12 ya. Nanti kalau ada pertanyaan lain, nah ini kan dari situ baru cerita kalimat itu Kak. Ini kalau di Nahwu metode alilan itu step by stepnya itu memudahkan. Ya memudahkan gitu. Yang lain juga memudahkan, tapi ini lebih memudahkan. Gitu Kak ya. Terima kasih yang sudah hadir. Saya mohon maaf lahir batin apabila ada kata yang salah. Jazakumullah ahsanal jazaa atas kehadirannya. Hanya Allah yang balas teman-teman untuk belajar bareng dengan saya. Belajar bareng loh. Kalau ada manfaatnya, terima kasih. Kalau ada yang salahnya itu kesalahan saya insya Allah revisi lagi. Udahnya ada nggak Bun? Ada. Dijual. Kakak mas ke ini aja karena beliau punya hak, yang punya hak paten. Jual Kak. Ya. Makanya saya bilang saya tidak jualan itu, tapi saya pernah belajar. Terus saya udah minta sama Ustadz Suginya, boleh enggak Pak Yai kalau saya memakai metode ini terus menyebarkan kepada teman-teman yang lain yang pemula? Boleh katanya gitu. Iya, tak balas ya DM anak. DM, terima kasih, Masya Allah, tabaraka. Silakan. Bagi ada yang kesulitan untuk mengirab padahal saya masih pemula ya. Paling enggak dengan DM teman-teman, kawan-kawan itu membuat saya lebih makomnya jadi naik. Masya Allah. Artinya jadi saya membuat saya itu lebih banyak belajar lagi gitu loh Kak. Iya.
Makasih ya yang sudah belajar sama saya. Barakallahu fikum. Saya tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Doa tutup kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tutup ya Kak ya. Ya silakan kalau ada ini DM aja sama saya. Baik.